Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di vlog saya. Nah, malam hari ini saya lagi silaturahmi ke rumah sahabat, guru juga. Kelihatan, baru mau kenalin. Ini loh. Ya, kenalan siapa namanya? Assalamualaikum, Mbak Eva Nur Faidah. Ya, dan saya hari ini lagi berkunjung bersilaturahmi, nemenin juga sebenarnya sih. Allahu Akbar, iklan. Nah, jadi senang banget kalau kesini tuh karena Bu Eva itu lagi seneng bercocok tanam. Nah, ini anak ini. Hai. Oh, lagi fokus. Oke. Nah, lihat deh, seru banget lihat tanaman-tanamannya. Hijau-hijau putih. Jadi nuansanya hijau putih. Untung nggak ada bener hijau putih ya. Nah, Bu Eva, sejak kapan suka sama tanaman? Dari dulu juga udah suka. Ini sama tanaman cari sendiri, nanam sendiri. Nanam sendiri, dipecah-pecah sendiri. Wah, susah aja. Ya susah aja. Oke, dari semua jenis tanaman, tahu nggak nama-nama tanamannya? Enggak. Ketahuan ya, berarti nggak semuanya orang suka tanaman nggak tahu nama tanamannya. Oke, di antara sekian banyak tanaman ini, apa nama tanaman yang tahu? Nama pohon apa? Ini sirih gading, ini Yang mana? kedondong, keladi putih, keladi belang. Mana kalau dibilang? Terus ini apa? Bunga kertas, Bunga kertas. Oh, daun dolar. mana daun dolar? Itu tuh yang lagi Banyak. viral tuh sekarang nih, jenis-jenis ini ya. Jenis-jenis ini loh yang keladi. Oh iya, keladi. Oh, sebenarnya yang mahal itu ini apa? Bukan sansevieria. Yang mana? Variegata. Yang mana tuh? Di sini nggak ada. Saya nggak beli. Di antara pohon-pohon ini yang mana yang paling harganya paling mahal? Nggak ada yang mahal karena saya nggak suka tanaman yang mahal. Oh, jadi ini huntingnya beli di pinggir jalan. Huntingnya sukaan aja. Jadi kalau Bukan kolektor. setiap jalan ketemu ada pohon yang bagus, harganya miring, beli. Iya, Oh. gitu. Seseruan aja, orang ini iseng-iseng doang kok, makanya nggak ada yang istimewa. Ada nggak tanaman obat cuy di sini? Ada di depan, kunyit, jahe, lengkoas, Oh, tapi di ada depan. kopi hidup. Kalau yang di atas ini, yang digantung-gantung ini tanaman. Itu masih sirih gading biasanya juga. Sirih gading. Sirih? Sirih gading. Oh. Sirih gading atau kita bilang sirih Belanda karena kalau orang Indonesia kan nanamnya sirih asli. Nah, bedanya? Tapi kalau orang Belanda di zaman penjajahan itu dia nanamnya di halaman rumahnya tuh pohon sirih gini, makanya dibilang sirih Belanda atau sirih gading. Oh gitu. Kalau kita bilang. Kalau sirih Belanda itu sama nggak khasiatnya sama sirih yang ada di kita? Itulah bedanya kalau sirih bedanya? Belanda atau kita kenal sirih gading itu dia hanya untuk hiasan aja. Oh, Tapi kalau hanya untuk- sirih yang obat itu yang biasa ditanam sama orang Indonesia. Oh, Biasa. lebih sulit penanaman sirih Belanda apa sirih Indonesia? Lokal. Sirih lokal ya, kadang-kadang agak Lempar lebih juga sulit. hidup ya. Oh gitu. Kalau beruntung hidup, kalau nggak beruntung mati. Oh iya ya. Jadi kalau cara menanamnya itu dia harus beberapa Kali ruas ruas batangnya tahapannya itu banyak. harus masuk ke dalam tanah Oh, gitu. Jadi kalau cuma satu celup gitu dia nggak bisa tumbuh, susah tumbuhnya. Oh, gitu tuh sirih lokal. Sama aja Sama sih aja. sirih gading ke sirih lokal gitu. Jadi sama untuk aja. perawatannya Karena kan bentuknya sama ya. Tapi perawatannya sama. cukup disiram. Cukup siram aja. Perlu pupuk gak sih kalau tanaman-tanaman hias seperti ini? Sebenarnya perlu juga. Perlu juga dong dipupuk, terus disiram. Iya ya. Gitu, terus diganti tanah gitu. Terus dan sekarang tuh kan banyak banget ya media-media tanam. Tuh. Ini potnya tuh lucu-lucu. Ini dapat dari mana nih? Ya, Beli-beli di mana? biasa aja, keliling aja di tukang pot. keliling-keliling. Biasa. Karena sekarang iya masih pandemik jadi banyak waktu keluar ya, Ce. Iya, betul. Oke. Keseruan aja. Kira-kira ada berapa puluh atau belasan sini jenis tanaman yang ada di sini? Jenisnya ada mungkin 20-an. Oh, 20-an. Iya, 20-an. Ada sih 20-an atau lebih sampai di depan. Yang tanaman buah ini ya? Ini Gua kedondong cuma apa sih? kedondong. Kedondong kecil sama pohon mangga aja. Oh. Gitu. Selebihnya tanaman-tanaman. Ada pupuk seseruan khusus aja. untuk perawatan pemelihara tanamannya? Kalau saya enggak, karena saya cuma iseng-iseng aja ya. Bukannya yang kolektor. Kalau kolektor dia Iya kan, pasti udah gitu kan butuh buat dijual pupuk yang lagi. khusus. Ya. Oh iya, ini bagus.
Kalau dikasih lampu tambah keren lagi nih Iya, hiasnya. rencananya Jadi bisa gitu dibikin lampu taman. jadi bisa buat foto prewed, bisa buat taman juga, Iya, bisa disewain juga loh nanti dagang ya. Itu berlebih. Seru aja nih buat persiapan nanti kalau itu mau bikin buat sky garden. Wih, keren, masya Allah. Jadi dibibit dulu, nanti setelah Ekspektasinya udah dibibit, tinggi banget ya. udah dibibit, nanti tinggal nyari pot, nah terus udah mulai disebar ya. Semoga realitanya melebihi dari ekspektasinya. Dan mungkin nanti depan-depannya ini tuh jadi banyak rumput-rumput kayak di padang pasir, padang rumput gitu ya. Jadi kita kalau mau jalan-jalan lihat yang hijau-hijau tuh harus jauh-jauh ke taman bunga sana, cukup ke taman Gratindo aja di sini. Iya. Di sini kalau udah berbunga, bunganya tuh warna-warni. Ada yang ini ungu, itu kuning, ada yang pink, ada yang putih. Ini lagi nggak berbunga. Ini lagi belum berbunga. Yang putih tuh ada berapa macam, yang kuning Jadi ada berapa musim macam. berbunganya ya, jadi kayak di Jepang gitu ya, ada musim gugur, musim begitu. atau musim lagi malas nggak beli juga itu berpengaruh juga. Betul. Kalau kurang di sini kan agak kurang matahari, jadi mereka agak jarang berbunga. Ya, jadi kurang Karena- karbon dioksida. Iya. Ya. Nah, Bu Eva, selama pandemik ini kegiatan apa aja selain bercocok tanam? Saya karena senang mengajar, jadi Tetap ngajar ya, ngajarnya virtual. Masih Enggak, di dunia virtual apa di enggak, dunia maya offline, atau dunia? Oh, offline. sekarang udah offline, alhamdulillah. Jadi selama pandemik tuh kita dari bulan Maret ya udah mulai virtual semuanya. Betul. Udah agak bosen juga, agak enak juga mungkin sekarang ya. Dan sekarang sebagian udah ada kegiatan-kegiatan yang offline kita tuh. Kami kadang jalan bareng, Seminar ya. seminar bareng. Sekarang dakwah juga bareng. Dakwah bareng, seminar bareng. Kerja bareng lah. Cuma saya belum bisa ngikutin dia bercocok tanam karena tipe tangan orang tuh beda-beda. Ada yang bilang tangan itu ada yang adem, mungkin Bu Eva termasuk tangannya adem, jadi tumbuh. Saya Enggak panas. juga. Enggak juga. Ini nanam anggrek berapa kali nggak tumbuh-tumbuh. Karena anggrek itu jenis pohon yang agak Ya, agak repot, butuh perawatan, dan waktu itu khusus. belum sempat. Dan Waktu itu masih aktivitasnya masih banyak. Masih banyak. Jadi kurang terawat ya. terawat. Oke, sekarang udah ada di akhir tahun 2020. Satu ya. Apa ya? Tadi tahun 2021. Impiannya Iya. apa sih? Impiannya Harapan di tahun mau mengajar. 2021. Yang pasti mau balik ke kampus. Wih, Masya Allah, S3. Insya Allah mudah-mudahan bisa S3. Calon dokter, saya doktrin. Calon doktrin. Ya, oke. Ya, terus semoga bisa memberikan manfaat lebih banyak. Oke. Terus kita tetap semangat belajar kitab kuning ya deh ya. Oke. Kita kuning. Supaya bisa berbagi ilmu pengetahuan sama teman-teman, terus aktif lagi nanti supaya bisa lebih aktif lagi di dakwah ya. Amin. Tadi tuh menarik kitab kuning. Jadi teman-teman ada nggak? Mungkin sebagian ada yang belum tahu kitab kuning itu kitab apa sih? Sebenarnya kitab itu artinya kan buku ya. Gitu ya. Jadi Kok ada kitab kuning? karena Apa zaman perbedaannya dulu, sama kitab dulu zaman itu- sekarang? karena zaman dulu kertasnya masih warna kuning, jadi dibilangnya kitab kuning. Kalau sekarang walaupun tulisannya Arab gundul, Arab pegon maupun Arab apa gitu, tapi karena kertasnya sudah lebih modern, jadi warnanya udah putih gitu. Jadi walaupun kitabnya warna putih, tapi tradisi penyebutannya tetap kitab Kitab kuning. kuning. Ya hanya jenis kertasnya berbeda. Masya Allah. Jadi teman-teman, jadi Bu Eva ini kan dia alumni pesantren di mana? Al-Masturiyah Modern. Jadi pengetahuan, wawasan tentang kekitaban kuningnya itu Masya Allah luas sekali. Jadi saya banyak belajar dari dia, dari kitab-kitab, dari sejarah. Hanya bertemanlah dengan orang yang berilmu, insya Allah kita bisa ke bawah. Dan kan ada kan Rasul juga bilang, bertemanlah dengan, kalau kita dekat sama si pandai besi pasti kita akan kepercik besinya. Nah kalau kamu berteman dengan minyak wangi, pastikan setidaknya kita kena wanginya lah. Nah saya lagi mendekati, mepet terus sama dia nih biar dapet ilmunya sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah loh. Jadi berkahnya ketika saya sudah kenal dengan Bu Eva ini, kita kenal tuh tahun 2015 ya, ketika PLPG di mana tuh, di Kinasi Kinasi Resort. Jadi ketemu di sana dan alhamdulillah silaturahminya lanjut sampai sekarang, dan banyak juga ilmu-ilmu yang saya dapat dari dia loh.
terbanding. Nah, Silaturahminya saya dapat dari Buyat. terus Banyak. jadi saya bisa belajar dakwah dari dia, saya bisa belajar kitab-kitaban dari dia, belajar dari ilmu, karena dia tuh jago sejarah teman-teman, Enggak juga. terutama tentang sejarah Islam ya, pokoknya dari peperangan, dari zaman dulu sampai sekarang nih, banyak aliran-aliran, dia jago sekali. Jadi dia sudah, makanya dia dibilang tuh pemerhati sejarah. Dia selain praktis pendidikan, dia juga praktis sejarah. Dan nggak tahu kan teman-teman, dia juga seorang pengusaha loh. Ayo datang dong. Nah ini kan Buat rumahnya. yang mau nikah, Oh iya. Nah pesan di rumah cincin kawin. jadi nanti ada ya di bawah ini di follow rumah cincin kawin. Nah ini tuh rumah yang keberapa di sini, rumah kelima ya. Jadi rumah dia tuh banyak. Yang rumah cincin kawin itu ada di Pondok Duta ya, Pondok Duta. Jadi buat teman-teman yang butuh cincin, jadi cincin itu kan biasanya orang tuh cincin tuh butuh buat kawin, ternyata enggak juga. Walaupun judulnya rumah cincin kawin, yang banyak pesen di sana itu bukan hanya untuk orang yang nikah, buat hadiah juga bagus, hadiah buat orang tua, buat teman, buat siapa. Jadi buat orang terkasih silahkan kasih cincin. Nah cincin ini hadiah yang kecil, berharga dan bermakna. Jadi kalau kita kasih cincin tuh, masya Allah, banyak apa ya, nilai di balik cincin itu. Cincinnya apa sih di sana tuh, berlian ya jenis-jenisnya. Logam-logamnya. Heeh. Logam-logamnya ada apa ya? Ada emas putih, ada emas kuning, ada rose gold gitu. Wih, Terus apa rose gold? rose Baru gold dengar itu tuh. emasnya agak Pink. kemerah-merahan. Oh, Ya, rose bisa gold. jadi. Terus ada palladium, Palladium? ada platina, ada perak. Ternyata Jadi kan, banyak ya. iya, pilihan logamnya itu yang tersedia. Karena kan bagi laki-laki memang kan emas nggak Nggak boleh. diperbolehkan ya. Jadinya Jadi, pakainya logam. pakai logamnya, pilihannya palladium, platina, sama perak. Nah itu bisa dikombin antara misalnya perempuannya emas dan lakinya perak. Tapi biasa kebanyakan konsumennya orang yang mau nikah ya. Iya. Tapi setelah menikah mereka suka buat kasih surprise buat Oh, istrinya iya. pada ulang tahun. Good. Atau misalnya mereka pesan yang satu set, atau misalnya mau Kapelan, bentuk ya, ya. yang seperti dari toko-toko yang apa ya, yang ternama internasional. Iklan teman-teman. Oke. Oh berarti jadi kalau mau pesan di sana tuh kita bisa bebas memilih model ya, desainnya di situ. Keren banget. Aduh kalau ke sini tuh betah banget. Nah jadi teman-teman, nih lihat deh, di bagian depan itu ada kebun. Sebenarnya nggak kelihatan ya. Jadi nah depan itu kan jadi alang-alang. Jadi kalau kita siang itu suasananya bagus banget buat selfie. Jadi kalau seperti itu kelihatannya seperti kita ada di mana, di hutan, bagus, banyak tanaman-tanaman sejenis alang-alang, dan juga ada bunga-bunganya. Nah dan di sini juga suasana itu nggak ramai kayak di komplek-komplek biasanya ya, karena masih sedikit juga perumahannya. Dan juga mungkin kayak ini Tapi kayak keluarganya asik. keluarganya lebih asik. Iya. Bedanya apa sama yang di Pondok Duta? Sama sih. Oke. Terima kasih. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, subscribe, like, dan komen ya. Makasih Bu Eva, makasih. Assalamualaikum. Sama. Tuh, anaknya.